أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan alhamdulillah. Terus kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang tidak terhingga. Dan Dia hanya meminta kita untuk menyembahnya, patuh dan tunduk kepadanya. Lalu kemudian menikmati apa yang sudah disiapkan sebagai fasilitas dan bersyukur. Dan syukur ini dengan mengucapkan alhamdulillah, maka tidak ada sulitnya bagi seorang muslim untuk sering mengucapkannya. Dan juga kita panjatkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang mengikutinya pasti hidupnya akan tenang, punya panduan hidup, tahu mana halal dan mana haram, dan pada saat meninggal akan masuk ke dalam surga. Orang yang menolak risalahnya, ajarannya, pasti dadanya akan sesak, hidupnya susah, tidak tahu mana halal dan haram, dan meninggal masuk ke dalam api neraka. Allah Subhanahu wa taala bersama dengan malaikatnya mengucapkan kalimat hormat, salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sangat wajar kita sebagai pengikut yang setia dan mau selamat, kita selalu mengatakan sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah berkahi saudaraku. Kita akan bahas pasal ke-10 malam ini kitab Minhajul Muslim dan beriman, yang berjudul beriman kepada hari kemudian. Setelah membahas pasal ke-9 beriman tentang risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan mukjizat-mukjizatnya dan bukti-bukti di mana Taurat dan Injil pun sudah menyebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbicara masalah beriman, saya akan terus ulangin kalimat ini, adalah pengikraran dengan lisan, keyakinan dalam hati, dan diikuti dengan aplikasi anggota tubuh. Itu namanya beriman. Seseorang mengucapkan dengan lisannya, mengatakan memang hari kiamat itu ada, dan kemudian dia meyakini dengan hatinya semua amal apa yang dia kerjakan baik, dia akan terima dalam bentuk pahala, balasan, puncaknya akan masuk ke dalam surga dengan rahmat Allah. Dan siapapun yang melanggar, sekecil apapun pelanggaran tersebut, kalau dia tidak sempat membersihkannya dengan taubat, dengan beristighfar, dengan memperbanyak amal saleh, pasti ada hukumannya. Terlebih lagi orang kafir dan orang munafik, pasti mereka akan masuk dalam api neraka. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 4, yang kurang lebih artinya, janganlah kalian mengira, atau alangkah buruknya prasangkaan orang-orang yang mengira mereka melanggar hukum-hukum kami, lalu mereka akan luput dari azab kami. Enggak mungkin, itu mustahil. Ini keyakinan dalam hati seorang mukmin. Kalau antum sudah mengikuti hukum-hukum Allah Azza wa Jalla, harus diikuti dengan konsekuensinya. Maksudnya patuh, dapat pahala, masuk surga, pasti. Tidak boleh ragu sedikit pun masalah itu. Saya sholat, saya akan terima pahalanya, dan saya akan masuk ke dalam surga dengan izin Allah. Saya berperang, berjihad, tertusuk, mati, saya akan masuk surga. Tinggal mengikuti syarat-syarat dan rukunnya, tidak ada keraguan. Saya pergi haji, saya akan dapatkan balasannya. Saya sedekah, saya akan dapat balasannya. Orang melakukan pelanggaran, zina, riba, dusta, dan seterusnya, ada hukuman dan pasti datang kepadanya dalam waktu dekat atau yang akan datang, tetap akan datang. Tidak mungkin ada orang yang tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Puncak daripada penerimaan pahala dan juga penyiksaan yang akan datang karena pelanggaran adalah dikenal dengan hari kemudian. Hari kemudian, hari akhir, hari kiamat, hari pembalasan, banyak namanya. Kita harus tahu saudaraku, dan kita harus yakini, karena ini rukun iman kita, akan ada namanya hari pembalasan. Ada hari di mana kiamat terjadi, artinya habis semuanya. Semua yang kita lihat dan kita tidak lihat di langit, di bumi, di kedalaman lautan, semuanya akan habis. Ada saatnya di mana ajalnya datang, semuanya akan hancur, dan terjadilah kiamat. Dan itulah proses pindahnya manusia dan jin kepada alam akhirat, di mana mereka akan hidup abadi di sana, dan mereka akan menikmati hasil perbuatannya kalau baik, dan mereka akan dihukum kalau hasilnya buruk. Kiamat ini akan terjadi bila diikuti dengan beberapa tanda-tanda sebelumnya, baik tanda-tanda kecil ataupun tanda-tanda besar.
Dan pada saat kiamat terjadi nanti dimulai dengan sangkakala sekali, kemudian hancurlah semua di alam semesta ini, kemudian datang sangkakala yang kedua, dan akhirnya dibangkitkanlah seluruh makhluk, kemudian dihisablah mereka, lalu terjadilah mahsyar, kehidupan yang akan kita laluin. Allahu a'lam berapa lama di sana, menunggu timbangan amal seluruh manusia miliaran jumlahnya dan seluruh jin. Bahkan Ibnu Katsir mengatakan Allah Azza wa Jalla akan mengadili domba, kenapa dia menanduk domba yang lain. Setelah itu jalanan ditentukan ke surga atau ke neraka, dan tidak ada tempat yang ketiga. Kita harus sadar teman-teman sekalian, penentuan masalah hari kemudian nanti, di mana kita akan mendapatkan cuma surga atau neraka, adalah kehidupan kita sekarang. Ini sekarang Anda masih bisa menghembuskan nafas, masih bisa beraktivitas, masih muda untuk menangkap mana yang boleh dan mana tidak boleh yang diperintahkan oleh Tuhan kita Allah dan aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian surah Az-Zumar diangkat oleh beliau ayat 68 sampai 70 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nufikha fis-suri fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun wa asyraqatil ardu bi nuri rabbiha wa wudi'al kitabu wa ji'a bin nabiyyin wasyuhada وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. Yang artinya dan ditiupkan sangkakala, maka matilah siapa yang di langit, siapapun di langit dan siapapun di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah. Ulama tafsir mengatakan yang tidak masuk dalam meninggal pada saat itu adalah Jibril, Mikail dan Israfil. Jibril pimpinan malaikat, Mikail wakil dan Israfil peniup sangkakala. Kemudian termasuk pemikul arsy-Nya Allah yang 8 malaikat yang sudah pernah kita jelaskan pada saat menjelaskan masalah iman kepada malaikat. Kemudian juga masuk dalamnya semua bidadari dan bidadara yang ada di surga, pelayan-pelayan di surga, itu juga tidak masuk atau masuk dalam firman Allah kecuali siapa yang Allah kehendaki. Tapi semua manusia, semua jin, semua hewan, tumbuh-tumbuhan, ini semua akan hancur. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusan masing-masing, dan terang benderanglah bumi atau padang mahsyar dengan cahaya keadilan Rabb-Nya, dan diberikanlah buku perhitungan perbuatan masing-masing, dan didatangkanlah para nabi dan saksi-saksi, dan diberi keputusan antara mereka dengan adil, sedang mereka tidak dirugikan, dan disempurnakanlah bagi mereka disempurnakan bagi tiap-tiap jiwa balasan apa yang telah dikerjakannya, dan Dia Allah lebih mengetahui apa yang mereka kerjakan. Tentu ini menceritakan tentang masalah ditiupnya sangkakala tadi, yang pada saat selesai semua tanda-tanda kiamat besar ditiup sangkakala, itu saksi bahasan kita. Kemudian juga beliau angkat surah Anbiya ayat 47. Jadi saya sekarang mulai berurut dari yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar rahimahullah. Firman Allah tentang mizan, ya, timbangan yang akan dihadirkan pada hari kiamat. Dan mizan ini dalam hadis Bukhari dijelaskan memiliki lisan, bisa berbicara, menghardik orang yang berbuat dosa dan memuji ya orang-orang yang berbuat kebaikan. Surah Anbiya ayat 47 bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamati fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tidaklah dirugikan seseorang barang sedikit pun, dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun, pasti kami mendatangkan pahalanya dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Dalam riwayat lain dikatakan, riwayat Bukhari, nanti hari kiamat akan datang orang yang postur tubuhnya kekar dan besar. Kemudian dia datang ke timbangan tersebut, lalu dia loncat ke dalam timbangan amalnya, amal baiknya, untuk membuat berat, tapi timbangan tersebut tidak akan menilai berat badannya. Padahal pada saat itu hari kiamat ada hadis lain menjelaskan, kata Nabi SAW, kalian akan dibangkitkan semua laki-laki seperti poster ayahnya Adam 60 siku ke langit, ya kurang lebih 27,5 meter, dan semua perempuan 40 siku ke langit seperti ibunya Hawa, ya 17,5 meter. Jadi orang sangat besar poster tubuhnya, tapi timbangan itu akan diletakkan dalam kondisi adil, tidak akan menimbang kecuali yang Allah suruh, amal baik dan amal buruk saja. Kemudian dalam ayat yang lain diangkat oleh beliau surah Al-Haqqah ayat 13 sampai 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza nufikha fis-suri nafkhatan wahidah wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah fa yawma idzin waqa'atil waqi'ah wa inshaqqatis samaa'u fa hiya yawma idzin wahiyah wal malaku 'ala arja'iha wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah
يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاك حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup, dan ini saksi bahasan kita karena tadi kita bahas sampai bahasan ini ya. Dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung lalu dibenturkan keduanya sekali benturan, semuanya dihantamkan satu sama yang lain. Maka pada hari itu terjadilah kiamat dan terbelahlah langit, karena pada hari itu langit menjadi lemah dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu 8 malaikat menjunjung arsy Rabb kalian, Rabbmu di atas kepala mereka. Pada hari itu kamu akan dihadapkan kepada Rabbmu, semua kita akan dihadapkan masing-masing. Tidak ada sesuatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi bagi Allah. Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitab dari sebelah kanannya, maka dia berkata, ambillah, bacalah kitabku ini. Karena ada hadis yang menjelaskan siapa yang menerima kitabnya dengan tangan kanannya, kitab-kitab akan berterbangan seperti kapas, kata Nabi SAW. Dan masing-masing akan datang ke orang. Yang datang ke tangan kanannya walaupun dia belum baca, dia udah tahu dia akan selamat. Karena bangganya dan senangnya dia mengatakan, ambil kitabku ini, bacalah, isinya pasti baik gitu. Dia mengatakan sungguhnya aku yakin, belum dia buka tapi dia yakin bahwa sungguhnya aku akan menemui hisab terhadap diriku, aku akan berhasil lolos karena sudah jalan di tangan kanannya. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi dalam surga yang tinggi, buah-buahannya dekat. Kepada mereka dikatakan makan dan minumlah dengan sedap, disebabkan amal yang telah kalian kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitab dari sebelah kirinya, jadi ini dengan sendirinya kita tidak bisa nolak. Mudah-mudahan termasuk kita orang yang menerima tangan kanan. Maka dia berkata, wahai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku ini, dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. Jadi sudah tahu dia akan ke neraka. Wahai kiranya, jadi dia berkata, semua orang yang terima dengan tangan kirinya buku berkata, wahai kiranya kalau kematian awal di dunia waktu saya mati, itu sudah menyelesaikan segala sesuatunya. Coba waktu mati dan tidak dibangkitkan lagi ya, itu harapan mereka. Hartaku yang selama ini aku kumpul-kumpulkan, sekali-kali tidak bisa memberikan manfaat kepadaku. Telah hilanglah kekuasaan dariku. Allah berfirman, peganglah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya, kemudian masukkan dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala, kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah yang maha besar, dan juga tidak mendorong orang lain untuk memberikan makanan orang miskin. Firman Allah SWT tentang hasyar, perhimpunan di mahsyar, disebutkan oleh beliau dalam surah Maryam ayat 68-72 yang bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. Demi Rabbmu, sesungguhnya akan kami bangkitkan mereka bersama syaitan yang sudah mengganggu-ganggu manusia selama ini, dibangkitkan bersamaan sekalian. Kemudian akan kami datangkan mereka di sekeliling Jahannam, neraka Jahannam dalam keadaan berlutut. Kemudian pasti akan kami tarik dari tiap-tiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Zat yang Maha Pemurah, dan kemudian kami sungguh lebih mengetahui orang-orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka, dan tidak ada seorang pun dari kalian melainkan mendatangi neraka itu. Hadis Bukhari menjelaskan akan dibentangkan sirot di atas neraka yang sangat gelap dan tidak ketahuan berapa, kata Nabi SAW, tidak ditahu berapa jauh jaraknya, dibentangkan di atas neraka, dan semua orang akan melewatinya termasuk orang beriman. Kata Nabi SAW, golongan pertama yang melewati sirot adalah orang yang memiliki cahaya seperti bulan purnama di malam Lailatul Qadar, kemudian seperti orang yang memiliki cahaya bulan purnama dan cepatnya seperti kilat, tiba-tiba melewati neraka dan ada di Kantara. Kantara sebuah tempat lapangan luas di depan surga, menunggu untuk masuk ke dalam surga. Kemudian golongan kedua adalah orang-orang yang seperti menunggangi kuda, kecepatan kuda,
Kemudian yang ketiga seperti orang yang berlari, yang keempat seperti orang yang berjalan, lima seperti orang yang merangkak, dan akan ada orang-orang yang akan dicambuk oleh malaikat di kiri kanan sirat yang membuat mereka jatuh ke neraka karena mereka pantas untuk masuk ke situ. Ini makna dari firman Allah, dan tidak ada seorang pun dari kalian melainkan mendatangi neraka itu. Hal ini bagi Rabbmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim dalam neraka dalam keadaan berlutut.